Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 12 MIPA 5 akan menjelaskan tentang golongan 2A. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Diah Hayang Syafitri dari absen 14. Nama saya Bunga Fadila dari absen 11. Nama saya Fadila Hermisa dari absen 22. Nama saya Priscilla Kori Herianing dari absen 31. Nama saya Raden Roro Zikra Zara Kalila dari absen 32. Nama saya Diah Hayang Syafitri dari absen 14. Saya akan menjelaskan tentang golongan 2A. Golongan 2A atau yang sering kita kenal dengan logam alkali tanah yaitu Be untuk berilium, Mg untuk magnesium, Ca untuk kalsium, Sr untuk strontium, Da untuk barium, dan Ra untuk radium. Logam alkali tanah juga membentuk basa, tetapi lebih lemah dari logam alkali atau yang kita kenal dengan golongan 1A. Dan logam alkali tanah ini juga sukar larut dalam air. Saya akan menjelaskan lambang dan nomor atom dari logam alkali tanah ini. Yang pertama ada nama berilium dengan lambang Be dengan nomor atom 5. Yang kedua ada magnesium, lambang atom Mg dengan nomor atom 12. Yang ketiga ada kalsium, lambang atom Ca dengan nomor atom 20. Yang keempat ada strontium dengan lambang atom Sr, nomor atom 38. Ada barium dengan lambang Ba dengan nomor atom 56. Dan yang terakhir ada radium dengan lambang Ra dengan nomor atom 88. Saya Priscilla Kori Herianing dari absen 31 dan saya akan menjelaskan tentang konfigurasi elektron dan keperiodikan. Yang pertama itu berilium. Konfigurasi elektron kulitnya itu 2, 2. Konfigurasi elektron subkulitnya 1s2, 2s2. Lanjut ke magnesium. Konfigurasi elektron kulitnya 2, 8, 2. Konfigurasi elektron subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Lanjut ke kalsium, konfigurasi elektron kulitnya 2, 8, 8, 2. Konfigurasi elektron subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Lalu strontium, konfigurasi elektron kulitnya 2, 8, 18, 8, 2. Konfigurasi elektron subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2. Lalu ke barium, konfigurasi elektron kulitnya 2, 8, 18, 18, 8, 2. Konfigurasi elektron subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Lalu yang terakhir radium, konfigurasi elektron kulitnya 2, 8, 18, 32, 18, 8, 2. Konfigurasi elektron subkulitnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14, 5d10, 6p6, 7s2. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang sifat fisika dan kimia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sifat fisika. Sifat fisika dari logam alkali tanah itu, yang pertama ada pertambahan jari-jari menyebabkan penurunan energi pengionan dan keelektronegatifannya. Yang kedua, potensial elektroda meningkat. Yang ketiga, titik leleh dan titik didih cenderung menurun. Dan yang keempat, sifat fisis seperti titik leleh, rapatan, dan kekerasan logam alkali tanah lebih besar daripada logam alkali disebabkan elektron valensi alkali tanah. Selanjutnya ada warna nyala dari logam alkali tanah ini. Yang pertama ada berilium dengan warna putih, magnesium dengan warna putih, kalsium dengan jingga sampai merah, strontium dengan merah, dan barium adalah hijau. Nama saya Fadila Hermisa dan saya akan menjelaskan tentang sifat kimia dari logam alkali tanah. Untuk reaktifannya meningkat dari berilium ke barium karena jari-jari atom yang bertambah besar, energi ionisasi serta keelektronegatifan berkurang. Senyawa dari kalsium, sodium, dan barium membentuk senyawa ion. Magnesium membentuk senyawa kovalen, dan senyawa berilium bersifat kovalen. Reaksi-reaksi logam alkali tanah ada 4, yaitu reaksi dengan air, reaksi dengan udara, reaksi dengan halogen, dan reaksi dengan asam dan basa. Untuk reaksi dengan air, kalsium, sodium, dan barium bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Magnesium bereaksi sangat lambat dengan air dingin dan sedikit lebih cepat dengan air panas.
sedangkan beryllium tidak bereaksi dengan air. Dengan persamaannya yaitu M solid ditambah 2H2O liquid menjadi MOH aqueous ditambah H2 gas. Dengan M-nya adalah logam alkali tanah Mg, Ca, Sr, Ba, dan Ra. Kemudian reaksi dengan udara, kalsium, strontium, dan barium bereaksi dengan air membentuk basa dan gas hidrogen. Beryllium dan magnesium bereaksi dengan oksigen di udara, tetapi lapisan oksida yang terbentuk melekat kuat pada permukaan logam sehingga menghambat korupsi berlanjut. Dengan persamaan yang pertama, 2M solid ditambah O2 gas menjadi 2MO solid. Persamaan yang kedua, 3M solid ditambah M2 menjadi M3N2 solid. Reaksi dengan halogen bereaksi dengan halogen membentuk garam halida. Persamaannya M solid ditambah X2 gas menjadi MX2 solid. Lalu reaksi dengan asam dan basa. Yang pertama bereaksi dengan asam kuat membentuk garam dan gas hidrogen. Persamaannya 2M solid ditambah 2 HCl gas menjadi MCl2 aqueous ditambah H2 gas. Yang kedua, beryllium bereaksi dengan basa kuat. Persamaannya Be solid ditambah NaOH aqueous ditambah H2O gas menjadi Na2Be OH4 aqueous ditambah H2 gas. Kemudian kami akan menjelaskan tentang kegunaan dan kelimpahan di alam. Nama saya Raden Roro Ziva Zahra Khalila dari absen 32 akan menjelaskan tentang kegunaan dan kelimpahannya di alam. Yang pertama ada beryllium sebagai beryl B3L2Si6O18 dan phenakit B2SiO4. Yang kedua ada barium sebagai barit BaSO4 dan witerit BaCO3. Yang ketiga ada kalsium sebagai batu kapur CaCO3, gips CaSO4, 2H2O, fluoroapatit 3, Ca3PO4, 2, CaF2, dan fluorid CaF2. Yang keempat ada strontium sebagai selestit SrSO4 dan strontianit SrCO3. Yang kelima ada magnesium sebagai dolomit MgCO3 CaCO3, magnesit MgCO3 kieserit MgSO4 H2O, karnalit KCl MgCl2 6H2O, krisotil Mg3 OH4 Si2 O5 atau asbestos, dan mika K+ Mg3 OH2 AlSi3 O10-. Yang keenam, ada radium, hanya sedikit terdapat di alam dan merupakan peluruhan dari pitch blende atau uraninite U3O8. Nama saya Bunga Fadila dari absen 11 akan menjelaskan tentang kegunaan di alam unsur-unsur logam alkali tanah. Beryllium juga sebagai campuran beryllium dan tembaga banyak dipakai pada alat listrik. Maka beryllium sangat penting sebagai komponen televisi. Selanjutnya ada magnesium. Dalam bentuk pita, magnesium itu menjadi sedium grinar, berguna untuk sintesis organik. Agen aditif dalam bahan bakar konvensional dan produksi grafit nodular dalam pengecoran besi. Sebagai anode pada sel galvani untuk memberi perlindungan pada pita bawah dan pemanas air. Kemudian magnesium digunakan sebagai untuk menghasilkan lembar seng dalam industri percetakan, pembuatan baterai kering, dan atap rumah. Campuran magnesium dan aluminium digunakan untuk pembuatan kaleng. Kemudian ada kalsium, yaitu yang pertama sebagai reduktor dalam ekstraksi logam seperti uranium, zirkonium, dan thorium. Kalsium juga sebagai deoksidator, desulfator, dan dekarbonator pada berbagai macam campuran besi dan campuran non-besi. Sebagai campuran aluminium, beryllium, tembaga, dan magnesium. Kalsium digunakan juga untuk pembuatan semen dan konstruksi. Juga digunakan pada pembuatan keju, di mana ion kalsium ini mempengaruhi aktivitas renin dalam proses koagulasi susu. Kemudian selanjutnya ada strontium. Yang pertama itu sebagai katode pada televisi, yang fungsinya itu mencegah emisi sinar X dengan cara menyerapnya. Kemudian sebagai bahan aktif pada metason sebagai obat kanker tulang. Bertindak seperti kalsium untuk meningkatkan proses osteogenesis. Strontium karbonat dan garam strontium lainnya digunakan untuk menghasilkan warna merah pada kembang api. Strontium klorida digunakan sebagai bahan pasta gigi untuk gigi sensitif. Barium BaSO4 digunakan untuk memeriksa saluran pencernaan karena sifatnya yang mampu menyerap sinar X meskipun beracun. BaSO4 digunakan sebagai pewarna pada plastik
karena memiliki kerapatan yang tinggi dan warna terang. Kemudian ada BaNO3 dua kali yang digunakan untuk memberikan warna hijau pada kembang api. Selanjutnya ada radium. Radium ini digunakan untuk menghasilkan gas radon, di mana gas radon ini biasanya untuk pengobatan kanker. Radium itu juga pernah dipakai sebagai panel nuklir, jam, dan pembuatan lukisan bercahaya. Namun kini penggunaannya udah jarang ditemukan karena radium memiliki bahaya radioaktif. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.